ya, sahabat Pokok, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan sebuah karya saya. Ini adalah pohon santiki. Pohon ini telah mempunyai prestasi yang cukup bagus, dimana sebelumnya dia juga pernah berprestasi yang kurang memuaskan juga sampai pada awalnya. Jadi pada akhirnya dia prestasinya cukup bagus di kontes nasional. Pada awalnya pohon ini mempunyai prestasi yang kurang bagus, untuk mencapai posisi 10 besar perlu 3 kali kontes. Nah, apa sebab pohon ini pada awalnya kurang bagus? Karena masalah pot. Jadi bisa dilihat ini pot yang lama, pohonnya sama, tetap tidak berubah, desain tidak berubah, tetapi potnya beda. Saya memang sangat kesulitan sekali menentukan pot dari pohon ini, sangat sulit, karena saya berpikir atau punya konsep bahwa pohon ini hidup di sebuah tebing batuan yang tumbuhnya miring, menggantung. Ini menggantung. Nah, itu konsep awal yang ingin saya presentasikan. Tetapi mencari pot sangat sulit yang cocok dengan pohon ini. Seperti bisa dilihat di sini banyak garis lurus, batangnya bergaris lurus. Kemudian ada kayu keringan juga bergaris lurus. Jadi saya harus menentukan pot yang lurus, tetapi tidak bersudut tajam. Nah, ini sudutnya tumpul sehingga agak luas, tidak kaku. Maka saking sulitnya saya memilih pot yang tersedia, saya sampai mendesain khusus potnya ini. Jadi ini adalah pot yang dibuat oleh seorang teman di Bali. Nah, setelah kita mengganti pot dengan ini, kemudian kita ikut kontes lagi, pohon ini berhasil meraih penghargaan puncak pada kelasnya. Kemudian setelah itu kita ikut lomba kelas meningkat, juara lagi, sampai pada akhirnya tahun kemarin 2019 di Tabanan, Bali, berhasil meraih posisi puncak di kelas utama. Dia berhasil mendapat gelar atau predikat Best in Show, jadi terbaik di antara seluruh pohon yang dipamerkan. Ya, inilah Anoman Obong. Jadi julukannya Anoman Obong. Kenapa dikasih nama Anoman Obong? Mungkin gayanya ini seperti monyet atau kera. Kemudian keringan-keringan ini seperti api. Jadi ada cerita Ramayana tentang Anoman Obong. Nah, kita berimajinasi atau memberikan julukan pohon ini Anoman Obong. Nah, sekarang saatnya saya untuk merawat dia, yaitu pruning daun. Kemudian nanti kita akan membuka talang tambahan ini untuk mengetahui kondisi akar. Mudah-mudahan pohon ini akan disiapkan untuk pameran bulan
Maret di Buleleng, Bali. Jadi sekarang tanggal 2 Maret, kemungkinan tanggal 4 Maret kita bisa kirim pohon ini untuk ikut serta partisipasi di kontes nasional PPBI Buleleng, Bali. Oke, demikian perkenalan dengan pohon jenis Santiki ini, berjuluk Anoman Obong. Ya, pemiliknya adalah Bapak Haji Pipin Denpasar, Bali. Oke, saya persiapkan proses perawatan pohon ini, syukur sekaligus mempersiapkan untuk bisa ikut partisipasi dalam sebuah pameran nasional. Sebelumnya saya kepingin sedikit. Nah, pada kesempatan ini saya ingin klarifikasi sekalian, mohon maaf atau untuk memohon maklum apa adanya. Jadi karena pembuatan video yang saya lakukan adalah spontan, saya kepingin original bahwa saya sedang merawat pohon atau membuat pohon, di mana tempat tidak bisa saya kondisikan secara khusus. Mungkin nantinya akan saya kondisikan dalam konten-konten tertentu, membuat video yang backgroundnya bagus, suasananya hening, latarnya bagus, bahannya bagus. Ya, itu semua cita-cita saya. Kepingin saya membuat video yang seperti itu. Tetapi sekarang karena saya kepingin originalitas, kepingin murni sharing dari apa yang saya lakukan dimanapun, maka kurang lebihnya akan terjadi segala sesuatu yang mungkin kurang enak atau mengganggu jalannya pembuatan video. Oke, saya lanjutkan dengan pohon ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah mendukung channel saya. Ini sudah selesai saya pruning. Sekarang bisa dilihat pohonnya lebih terlihat karakternya karena kematangan daun, kematangan ranting sudah sangat matang. Ya, jadi perawatan Santiki itu
harian atau setiap harinya kita menggunakan tambahan talang, tambahan extension. Fungsinya apa? Ini diisi pasir malang biasa, medianya juga pakai pasir malang saja. Kita menambahkan biasanya dekastar dan sekam bakar. Sekam bakar fungsinya adalah karbon aktif untuk menyerap segala racun yang kemungkinan ada di dalam pot. Kemudian dekastar fungsinya adalah cadangan makanan. Yang kita pakai dekastar Osmocot 17, 11, 10. Nah, fungsi dari extension atau talang penambahan ini adalah agar kondisi media di dalam pot tidak terlalu panas, karena kita tahu kita menggunakan pasir malang berwarna hitam, kemungkinan sangat menyerap sinar matahari sehingga kondisi di dalam media akan panas. Hal ini menyebabkan kurang suburnya pertumbuhan, atau kalau dalam kondisi yang sudah matang seperti ini biasanya daun kurang rapat. Tetapi kalau kita menggunakan extension, lumayan kondisi di bawah sini cukup terlindungi, jadi agak dingin juga, bukan agak dingin, tidak panas, sehingga akar akan tumbuh dengan normal dan kondisi daun akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, extension ini akan kita buka setiap 1 tahun sekali kalau tidak ada pameran. Tapi kalau misalkan masa pameran, kita buka, kita bersihkan media di atas dan mulai dipasang lumut. Ya, setiap 2 bulan sekali pohon ini saya pruning untuk bisa menghasilkan kematangan yang lebih matang lagi. Pohon ini diproses kurang lebih udah 6 tahun sampai menjadi seperti sekarang ini. Keringannya semua alami. Sama, kita menggunakan lem sulfur untuk mengawetkan kayu keringnya. Jadi ini warna bukan di warna menggunakan cat tembok ataupun pewarna cat, tetapi ini adalah hasil dari penggunaan lem sulfur. Fungsinya untuk mengawetkan kayu. Oke, saya lanjut dengan proses selanjutnya, yaitu mulai membuka tambahan talang ini, kemudian nanti akan dipasang lumut dan dibersihkan pohonnya untuk persiapan pameran.
Ya, ini sudah selesai kita bongkar tadi extensionnya atau talangnya. Memang pohon ini ada di atas batu, ada batunya. Saya akan memasang lumut di antara sela-sela batu dan di sekitar halaman pot. Jadi lumut hanya untuk menambah manisnya penampilan. Artinya dia tidak termasuk dalam konsep penciptaan bonsai, kecuali batu. Kalau batu dia termasuk, pohon hidup di batu, maka tumbuhnya sengsara. Nah, itu termasuk dalam konsep. Tetapi lumut, sekali lagi mohon dicatat, tidak termasuk dalam konsep pembuatan bonsai. Kalaupun kita harus memasang lumut pada saat pameran, itu hanya pemanis. Banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke saya bahwa mana mungkin batuan terus ada lumutnya, ketandusan terus dikasih lumut bawahnya. Nah, itu sama sekali tidak ada hubungan, sah-sah saja. Baik maupun pohon saat tampil di pameran gundul tanpa daun, kemudian ada yang ngomong tidak masuk akal, bawahnya ada lumutnya. Ya, kenapa kok ini bukan pohon mati gitu loh? Kalau pohon mati ya masuk akal, di sini gundul tanpa daun, di sini nggak ada lumut, mati. Tapi kalau pohonnya masih hidup gundul karena alasan tertentu, di bawah masih ada lumut, ya tidak ada masalah. Makanya lumut tidak ada hubungan dengan konsep presentasi atau penciptaan pohon. Dia hanya pemanis, seperti warna pot, seperti itu semuanya tidak di dalam konsep. Oke, saya lanjutkan dengan pemasangan lumut. Nah, di sini bisa dilihat apa saja yang ada tanah liat. Ini untuk melekatkan lumut di jadi lumut ini kalau saya pasang langsung ke pasir dia tidak akan lengket. Tetapi kalau saya kasih tanah liat dulu, kemudian lumut di atas tanah liat, dia akan lengket. Itu fungsinya tanah liat. Tetapi nanti setelah pameran kita lepas lagi semua, kita pasang talang kembali untuk perawatannya. Nah, ini sela-sela yang mau dikasih lumut saya pasang tanah liat. Sudah dipasang lumut semua, pohon sudah siap untuk mengikuti sebuah kontes. Oke, nanti kita akan meliput saat pohon ini ada di meja pameran, bagaimana penampilannya, kemudian kita pasang tatakan atau meja, keserasiannya juga nanti kita perhitungkan bagaimana model mejanya, ukurannya segala macam, terus penempatannya di meja pameran bagaimana atau displaynya bagaimana. Ya, oke, sekian dulu persiapan ini. Selanjutnya nanti kita akan liput saat pohon ini ada di meja pameran. Amin.
Anoman udah di meja pameran dengan mejanya dia. Kondisinya siap untuk mengikuti pameran nasional. Kita akan lanjutkan liputannya tadi lagi nanti setelah penancapan bendera. Oke, sampai ketemu nanti tanggal 8 di meja yang sama. Halo sahabat Pokop, kali ini saya di acara pameran nasional di Kota Buleleng, Bali tahun 2020. Dia telah mencapai posisi Best in Show, jadi puncak terbaik di antara semua pohon di pameran ini. Ini adalah prestasi Anoman yang kedua, Best in Show. Yang pertama tahun 2019 di Tabanan, Bali. Yang kedua di Buleleng, Bali. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendukung, termasuk pemiliknya Bapak Haji Pipin, sehingga bonsainya bisa mencapai prestasi puncak pada sebuah pameran nasional. Inilah Anoman Best in Show 2 kali.
Wawancara. Ini passion class dan passion show ya Pak? Iya benar. Kira-kira bisa di ceritakan Pak bagaimana bonsai ini bisa mencapai prestasi passion class dan passion show? Jadi gini, kriteria pohon seperti ini dengan di kontes buleleng ini kebetulan yang mempunyai konsep dan irama garis yang kuat itu ada di pohon ini. Nah, ini kekuatan garis iramanya dipertajam dengan arah kanopinya emang benar-benar luar biasa dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih Pak Weni. Ada yang menambahkan Pak? Kasih Pak. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk info, teknik, dan sharing saya styling bonsai. Terima kasih sekali lagi. Salam Bokop.